Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Geza Wafi Abdillah dengan NIM 1807234 dari Prodi 3 Teknik Mesin, jurusan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen utama refrigerasi dan tata udara. Saya akan menjelaskan yang pertama adalah kompresor. Kompresor adalah mesin atau alat mekanik yang berfungsi untuk membuat perbedaan tekanan, sehingga refrigeran dapat mengalir dari satu bagian ke bagian lain. Gunanya untuk menurunkan tekanan di dalam evaporator dan untuk menghisap refrigeran gas dari evaporator dengan suhu rendah dan tekanan rendah, lalu memanfaatkan gas tersebut sehingga menjadi gas ke suhu tinggi dan tekanan tinggi, kemudian mengalirkan ke kondensor. Di sini kompresor memiliki jenis-jenis. Yang pertama adalah kompresor open type. Disebut kompresor terbuka karena antara penggerak eksternal dan bagian pengkompresinya tidak bersatu, sehingga diperlukan belt untuk penggerak ke kompresor shaft. Pada open type, penggerak eksternal bisa menggunakan motor listrik, turbin, ataupun engine. Lalu jenis yang kedua adalah kompresor semi-hermetik. Kompresor semi-hermetik adalah kompresor yang motor penggeraknya berada satu rumah dengan housing kompresornya serta didinginkan dengan refrigeran. Semi-hermetik ini memiliki kelebihannya diantaranya yang pertama, harga lebih ekonomis dibandingkan dengan kompresor open type. Yang kedua, ketika terjadi kerusakan mekanis, maka semua sistem harus dibersihkan. Lalu jenis yang ketiga adalah kompresor reciprocating atau torak. Kompresor ini menggunakan torak atau piston yang diletakkan dalam silinder. Piston dapat bergerak naik turun untuk efek penurunan volume di bagian atas piston. Di bagian atas silinder diletakkan katup yang dapat membuka dan menutup karena mendapat tekanan dari gas. Motor pada reciprocating didinginkan melalui gas refrigeran dari section lainnya. Lalu, jenis yang keempat adalah kompresor rotary centrifugal. Kompresi pada kompresor sentrifugal menggunakan prinsip kompresi dinamik dengan melibatkan perubahan energi untuk menaikkan tekanan dan temperatur refrigeran. Jenis yang kelima adalah helical rotary screw. Kompresor jenis ini menggunakan dua buah screw yang berfungsi sebagai alat pengkompresi. Male screw merupakan screw yang digerakkan oleh motor dan female screw bergerak mengikuti male screw. Lalu jenis yang keenam adalah kompresor screw. Kompresor screw menggunakan konfigurasi dua screw yang dipasang saling berhadapan. Screw paling atas disebut stationary screw dan screw paling bawah disebut driven screw. Kompresor screw bekerja menggunakan prinsip menjebak uap refrigeran mengkompresikannya secara perlahan-lahan. Komponen yang kedua adalah kondensor. Kondensor adalah alat untuk membuat kondensasi refrigeran gas dari kompresor tinggi dan tekanan tinggi. Kondensor gunanya untuk membuang kalor dan mengubah wujud refrigeran dari gas menjadi cair. Kondensor ini memiliki jenis. Yang pertama adalah air cooled condenser. Kondenser ini menggunakan udara sebagai cooling mediumnya. Air cooled condenser merupakan peralatan AC untuk keperluan rumah tinggal atau digunakan di lokasi susah air bersih. Lalu jenis kedua adalah water cooled condenser. Kondenser dengan pendingin air digunakan pada sistem berskala besar di lokasi mudah memperoleh air bersih. Pada kondensor jenis ini, suhu dan banyaknya air sebagai media pendingin kondensor akan menentukan suhu dan tekanan kondensing dari sistem refrigerasinya dan secara tidak langsung juga menentukan kapasitas kompresinya. Oke. Jenis yang ketiga adalah evaporative condenser. Kondenser jenis ini didinginkan langsung dengan air yang disemburkan dan hembusan udara yang menambah efek pendinginan kondensor. Condensing unit dengan jenis ini biasanya digunakan untuk sistem berkapasitas 1 ton refrigerasi. Komponen yang ketiga adalah evaporator. Evaporator disebut juga dengan boiler, freezing unit, dan cooling unit. Fungsi dari evaporator adalah
untuk menyerap panas dari udara atau benda di dalam ruangan yang didinginkan. Kemudian, membuang kalori tersebut melalui kondensor di ruang yang tidak didinginkan. Evaporator juga memiliki jenis yang pertama adalah natural convection evaporator. Merupakan evaporator yang aliran udaranya mengalir secara alami tanpa adanya dorongan atau paksaan kipas atau blower. Pada evaporator jenis ini, udara yang tadi didinginkan akan jatuh ke bawah karena massa jenisnya lebih berat dari udara yang lebih panas. Jenis yang kedua adalah forced convection evaporator. Pada forced convection evaporator, udara mengalir melalui evaporator dihembuskan secara paksa menggunakan kipas atau blower, sehingga sirkulasi udara berlangsung secara cepat dan lebih efektif. Lalu komponen keempat adalah alat ekspansi. Alat ekspansi merupakan suatu tahanan yang tempatnya di antara sisi tekanan tinggi dan sisi tekanan rendah. Alat ekspansi harus memberikan kapasitas yang maksimum kepada evaporator, tetapi tidak membuat beban lebih kepada evaporator. Alat ekspansi ini juga memiliki jenis yang pertama adalah keran ekspansi yang diputar dengan tangan atau secara manual. Sistem refrigerasi yang memakai keran ekspansi yang diputar secara manual harus selalu diawasi oleh seorang penjaga agar dapat memberikan jumlah refrigeran tertentu sesuai dengan keadaan sistem. Lalu jenis yang kedua adalah keran pelampung sisi tekanan rendah. Pada pelampung berada di dalam tabung evaporator pada bagian sisi tekanan rendah. Gunanya untuk mengatur dan mempertahankan fungsi permukaan refrigeran cair di dalam evaporator. Jenis yang ketiga adalah keran pelampung sisi tekanan tinggi. Pelampung dan jarum ditempatkan pada bagian sisi tekanan tinggi dari sistem, yaitu pada saluran liquid. Hal ini berguna untuk mengatur atau mempertahankan tinggi permukaan refrigeran cair pada sisi tekanan tinggi dari sistem. Jenis keempat adalah keran ekspansi otomatis. Keran ekspansi otomatis bekerjanya berdasarkan tekanan yang seimbang pada membran yang berfungsi untuk mengatur jumlah refrigeran yang mengalir ke evaporator untuk membuat tekanan dari evaporator dari pegas dalam keadaan seimbang. Lalu jenis yang kelima adalah keran ekspansi termostatis, yaitu suatu alat yang secara otomatis mengukur jumlah aliran refrigeran cair yang masuk ke evaporator sambil mempertahankan gas panas lanjut pada akhir evaporator yang telah direncanakan. Ini sampai saat ini merupakan alat ekspansi yang terbanyak dipakai untuk refrigerasi dan cair dan air conditioning. Lalu jenis yang terakhir adalah pipa kapiler. Di sini ada 3 kegunaan pipa kapiler. Yang pertama adalah menurunkan tekanan refrigeran cair yang mengalir di dalamnya. Yang kedua adalah mengatur jumlah refrigeran cair yang mengalir melaluinya. Yang ketiga adalah membangkitkan tekanan refrigeran di kondensor. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.